Perkenalkan, nama saya Dinda Rizky Hayunintias Rosa Putri, NIM 672019-155. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia menurut sudut pandang saya. Bahasa Indonesia sendiri tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu, di mana pada kerajaan Sriwijaya bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa buku pelajaran agama Buddha, bahasa perhubungan antar suku di Nusantara, dan sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar maupun dalam Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu terlihat jelas dari peninggalan kerajaan Islam seperti prasasti di Kedukan Bukit yang terdapat di Palembang pada tahun 683 Masehi. Kedua, tulisan pada batu nisan di Minye Tujuh Aceh tahun 1380 Masehi, syair Hamzah Fansuri, dan hikayat Raja-Raja Pasai. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Bahasa Melayu pun muncul berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia, di mana para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada tanggal tersebut para pemuda dari seluruh pelosok Nusantara berkumpul dan berikrar Sumpah Pemuda dengan isi, "Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Pada bulir ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, sebagai lambang identitas nasional, di mana dibuktikan pada bulir Sumpah Pemuda ketiga yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Pada bulir tersebut terdapat makna di mana kita sebagai warga Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia yang merupakan identitas kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, di mana masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, ragam, agama, ras, budaya, adat, dan bahasa, karena Indonesia memiliki beragam bahasa dan budaya. Ketiga, sebagai alat komunikasi antar budaya dan antar daerah, di mana kita dapat berinteraksi dengan berbagai macam komunikasi seperti buku, koran, siaran radio, dan surat. Jika kita ingin berkomunikasi dengan daerah lain, kita tinggal menggunakan bahasa Indonesia, yang dimana bahasa Indonesia sendiri itu merupakan bahasa negara kita. Jadi kita tidak perlu kesulitan untuk berkomunikasi dengan daerah lain. Sekian dan terima kasih.